Nah, teman-teman, di sini kita akan mengerjakan tugas materi sesar. Sebelumnya, teman-teman harus tahu apa itu sih, apa yang dinamakan dengan sesar. Gitu kan ya? Pengertian sesar itu apa? Nah, sesar di sini adalah suatu permukaan hasil dari pecahan batuan yang telah mengalami suatu tekanan dan telah mengalami suatu pergeseran. Gitu kan ya. Dulunya lapisan ini bersatu. Tetapi karena ada suatu gaya mereka berpisah. Ya. LDR gitu kan. Jadinya LDR. Berpisah mereka. Bedakan sesar dengan kekar. Kalau kekar, dia hanya mengalami suatu retakan. Tetapi kalau sesar, dia mengalami retakan. Tetapi dia bergeser, mengalami pergeseran. Kalau kekar, hanya cuma retakan saja, tidak mengalami pergeseran seperti itu. Nah, itu yang membedakan sesar dengan kekar. Nah, teman-teman, di sini kita akan mencari the strike separation, the half, terus the trough, and dip separation. Di mana separation sendiri itu adalah jarak perpindahan semu dari batuan tersesarkan yang dilihat dari titik tertentu pada singkapan atau penampang seperti itu. Nah, bedakan separation dengan slit. Kalau slit itu adalah perpindahan relatif sejati. Perpindahan relatif sejati yang dimana memiliki dua titik. Satu titik itu di footwall, satu titik di hanging wall. Yang dimana awalnya itu saling berhimpitan seperti itu. Nah, itu slick. Tetapi di sini kita akan membahas separation. Nah, separation sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu the strike separation, yang kedua deep separation. Di mana the strike separation dibagi menjadi dua, yaitu direct lateral atau direct separation atau dextral. Yang kedua itu adalah left lateral atau left separation atau sinistral. Nah, kalau deep separation dibagi menjadi dua lagi, yaitu normal separation fold dengan reserve separation fold. Nah, ini bahasa Inggrisnya sesar itu fold. Gitu kan ya? Nah, teman-teman, sebelum kita mengerjakan soal ini, harus tahu apa sih itu the strike separation, apa sih itu deep separation. Itu kan yang paling utama kan itu kan ya. Nah, the strike separation sendiri itu adalah jarak perpindahan semu yang searah dengan jurus bidang sesar tersebut. Tetapi kalau misalkan deep separation, yang namanya deep itu adalah bidang kemiringan antara bidang horizontal dengan bidang planar kan, seperti itu kan ya. Nah, kalau kita potong penampang ini kan akan membentuk seperti ini toh. Nah, ini yang dinamakan deep separation. Jarak perpindahan semu apa tadi? Seperti itu. Jarak perpindahan semu apa? Jarak perpindahan semu yang searah dengan jurus dari bidang tersebut. Nah, dari deep separation itu mempunyai komponen, yaitu half dengan trough. Dimana half itu adalah komponen horizontal dari deep separation, sedangkan trough ini komponen vertikal dari deep separation. Komponen vertikal dari deep separation. Nah, teman-teman sudah paham tentang trough, half, deep separation, dan the strike separation. Seperti itu kan ya? Half itu apa? Half itu komponen horizontal dari deep separation. Seperti itu.
Nah, di sini kita bayangkan lihat dari atas. Nah, teman-teman sudah tahu the strike separation itu apa? Kita jawab. The strike separation itu jarak perpindahan semu yang searah dengan bidang sesar. Awalnya ini garis horizontal. Kita sudah tahu bahwasanya the strike itu adalah garis horizontal. Tetapi di sini telah mengalami suatu pergeseran yang akibatnya dia mempunyai jarak. Ya. Ya LDR. Dia mempunyai jarak. LDR. Kalau LDR kan apa? Singkatannya apa? Long distance ya apa? Pokoknya itu. LDR. Oh, LDR nih punya jarak. Nah, jarak tersebut itu yang dinamakan the strike separation. Nah, ini namanya strike separation. Jarak antara sini sampai sini. Kita sudah dapat the strike separation, tinggal diukur saja. Nah, dari sini sampai sini berapa sentimeter? Oh, kita ketemu di sini 8 cm. Nah, sebelum itu kita harus tahu perbandingannya di lapangan. Misalkan kita tetapkan 1:1000. Iya kan ya? Nah, di sini sudah kita ukur bahwasanya kalau di papan di sini ukurannya 8 cm. 8 cm di papan tulis. Misalkan. Nah, kalau di lapangan itu pakainya meter. Skala 1:1000 sama dengan 8 cm di papan tulis. Sentimeternya itu kita jadikan meter dulu. Sentimeter ke meter itu dibagi 100. Oh, kita banding 1000. Berarti dikali 1000. Coret. Oh, kita dapat nih 80 meter. Berarti kalau kita di lapangan itu jaraknya 80 meter. Jarak antara garis ini dengan sini kalau di lapangan itu 80 meter. Seperti itu. 8 cm tadi dapat dari ukuran 8 cm itu kita ukur dari strike. Oh iya. dari garis ini ke garis ini. Yang awalnya itu saling berhimpitan. Akibat suatu gaya dia berpisah kan ya. Seperti itu, kayak drama saja kan ya. Dia berpisah punya jarak. Gitu kan ya. LDR dia. Jadinya dia LDR gitu. Nah, yang kedua head. Ini ada peredam air nih. Teman-teman, di sini kita punya 2 derajat. Di mana derajat yang di sini itu adalah dari layer sedimen, limestone dan mudstone, yang dimana dia direksinya ke bawah sini. Nah, misalkan kita ingin mengebor, misalkan kita ingin memotong dan mengebor itu kedalamannya 10 meter, misalkan 10 meter saja ya. 10 meter. Bagus nih dari layer sedimen. Ini dari layer sedimen. Nah, sini 14. Ini. Kalau ke sini tuh maksimal 90. Berarti 14 derajat. 14 derajat 14 derajat sini, biar kita tahu sudut di sini. Berarti 90 derajat dikurangi 14. Itu kan ya? Berapa coba? 76. Itu kan ya? Iya. Sama dengan 76 derajat. Nah, ini awalnya 0. Lalu kita ingin mengebor kedalaman 10 derajat. Loh?
Itu udah rumusnya, Be? Ada rumus apa? Itu udah rumusnya tau? Iya, dari Bapak seperti itu. Nah, ini anggap aja A. Ingat, kalau ingin mencari A, yang diketahui kan 10 sama sudut 76 derajat. Berarti kita pakainya apa? Tan 76 derajat. Rumus dari tan itu adalah depan dibagi samping. Untuk melihat depannya itu, berarti kan arahnya ke sini. Depannya dari ini adalah A. Dibagi sampingnya, samping dari sudut ini adalah 10. Gitu kan ya? Oh, kita ingin mencari A kok. Berarti A sama dengan 10 dikali tan 76 derajat. Seperti itu kan ya? Nah, ini kita hitung. Oh, bahwasanya dapatnya 40, berapa? Kita hitung pakai kalkulator. Yang tadi apa kedalaman 40,011 cm. Itu tadi kedalaman bornya kan? Iya. 40,011 cm. Meter. Nah, ini di lapangan, sedangkan kita ingin mengaplikasikannya di papan tulis. 40,011 meter di sini berarti kita skalakan skala 40 cm 40. Jadi 1/1000 sama dengan 40,011 dikali dari meter ke sentimeter dikali 100 dibagi 1000. Seperti itu. Nah, 40,0011 dibagi 10 sama dengan 4,0011 cm. Anggap aja 4 cm saja. Ya enggak? Habis itu jangan lupa bidang lemahnya ini mempunyai 27 derajat. Nah, kita tulis sini ya. Kita tulis sini. Ini 27. Kalau 90 kurangi 27, 90 dikurangi 27, di sini akan ketemu 63 derajat. Oke, di sini adalah 63 derajat. Itu kan ya? Oh, rumusnya itu kan ya tadi kita sudah ketahui. Kedalaman 10. Ini anggap aja tan 63 derajat sama dengan A dibagi 10. Itu kan ya? Kita cari A. A sama dengan 10 dikali tan 63 derajat. Ini jatuh yang kedua kah? Ini yang bidang lemahnya, bidang sesarnya. Bidang sesar. Atau layer fall dari bidang sesarnya. Oh, kita punya hasil bahwasanya 10 kali tan 63 itu sekitar 19,6 meter. Atau kita aplikasikan ke papan tulis 1/1000 berarti 1,96 cm. Nah, sudah kita ketahui. Nah, di sini teman-teman harus sejajar. Misalkan nih teman-teman mau terserah mau ngebor di sini atau sini atau di sini ya terserah. Kalau aku sih di sini saja. Misalkan nih saya ukur 3 lah ya, 3.
Di sini 3 cm. Di sini saya pengen ngeplotin di sini sekitar 6 cm saja. Nah, yang harus kita perhatikan tuh kedalamannya. Dari kedalaman 10 itu kita punya jarak 4 cm. 4. Nah, di sini harus tegak lurus ya. Harus tegak lurus. Nah, teman-teman, ketemunya di sini. Nah, udah ketemu cut off point-nya di sini. Lalu di sini harus kita ukur lagi. Misalkan tadi udah tetapin di sini 4 cm di sini. Harus tegak lurus ya. Anggap aja tegak lurus ya. Soalnya susah garis kecil sekali. Oke, kita buat cut off lainnya ya. Oke, yang kedua. Oh, pakai ini saja. Lebih enak tuh. Nah, kita ketemu ini cut off line-nya dari football. Nah, arah ini arah sesar ini kenapa kita harus tahu? Karena untuk menentukan hanging wall-nya dengan football-nya. Hanging wall itu biasanya di atas dari bidang sesar. Berarti di sini hanging wall. Kalau football di bawah bidang sesar. Berarti di sini football. Otomatis di sini nanti kita buat cut off line-nya dari cut off line football. Sebelum itu kita harus tahu dulu ininya, cut off point-nya kita harus tahu. Cut off point dari bidang lemah ini dan cut off point dari ke garis di bidang hanging wall. Nah, misalkan 3 meter. Ini tetap 4 cm. Nah, ketemu cut off point-nya di sini. Nah, cut off point-nya di sini. Tinggal kita gariskan ya. Nah, ketemu sini. Nah, setelah itu kita harus tahu kita harus bikin cut off point di bidang lemah ini. Kita punya 19,6 meter atau 1,96 cm di papan ini. Nah, kita plotkan di mana ya? Misalkan di sini saja. Di sini sama di sini. Nah, kedalamannya 1,96.
harus tegak lurus ya, tegak lurus. Nggak menunjukkan. Dan oh pas di sini nih pas. Nah ini di sini. Nah kita garis lagi. Kita garis lagi. Nah ketemu. Nah ini yang namanya cut off point di line apa namanya, yang akan membentuk cut off line di football dan di hanging wall. Nah kita buat cut off line nya. Nah anggap aja ini lurus ya. Anggap aja ini lurus. Nah ini yang dimaksud cut off point. Nah ini cut off line. Tadi maaf, bahwasanya cut off line itu garis perpotongan antara jadi cut off line di sini itu adalah garis perpotongan bidang sesar dengan bidang batuan. Jadi garis perpotongan antara bidang sesar, ini bidang sesar atau bidang lemah, dengan bidang batuan yang di sini adalah bidang batuan sedimen seperti itu. Nah ini yang dimaksud dengan cut off line. Cut off line COL dari. Nah di sini kan hanging wall. Jadi di sini termasuk dengan ini termasuk cut off line dari hanging wall. Yang di sini cut off line dari COL dari football gitu. Nah, teman-teman di sini sudah tahu cut off line dari hanging wall itu yang mana, cut off line dari football itu yang mana. Kenapa di kanan nggak di kiri? Karena kita lihat, makanya kita harus tahu arah dari bidang sesarnya itu ke arah mana, gitu kan ya? Oh, ke arah kanan. Berarti nanti kita mencari cut off point dan cut off line itu di sebelah kanan. Nah, ini yang penting. Setelah itu kita mencari have. Mungkin ini bisa saya hapus. Sudah tahu ya mencari this expression ya. Nah, jadi the have sendiri itu bisa kita ukur secara manual. Setelah kita memplotkan cut off point-nya dan cut off line-nya. Jadi cut off line itu garis perpotongan antara bidang sesar dengan bidang batuan. Ketemu tuh F-nya. F-nya itu harus sejajar dengan bidang sesar. Nah, ini harus sejajar nih.
sejajar dengan bidang sesarnya. Nah, ini yang dimaksud dengan half. Kita ukur bisa dengan cara manual, asalkan hitungannya benar. Oh, di sini kita dapat 3 cm. Nanti B, nanti half. Secara manual kita bisa ukur dengan penggaris, bahwasanya ketemu 3 cm di papan tulis. Tetapi kita mau aplikasikannya di lapangan. Skala 1/1000. 3 cm kita jadi meter. 3 kali dibagi 100 kali 1000. Coret. Oh, kita ketemu nih 30 meter. Kita ketemu 30 meter. Itu half-nya. Nah, kita cari throw-nya. Untuk mendapatkan deep separation, kita harus mencari throw dulu. Throw itu komponen vertikal dari deep separation. Saya hapus ya. Sudah tulis. Cut off length dari hanging wall, ini cut off length dari footwall. Ini bidang batuannya. Oke, kita cari throw. Rumus throw itu berawal dari tan deep sejati sama dengan throw dibagi half. Half cari throw sama dengan tan deep dikali half. Paham kan sampai sini? Nah, deepnya itu kita lihat nih, deep sejatinya berapa? 27 derajat dikali half-nya. Kita punya F-nya itu 30 meter. Tan 27 kalkulator dulu. HP mungkin. Coba itu. Tan 30 tan 27 dikali 30. Tan 27 dikali 30. Berapa? 27 dikali 30. Bukan itu. Sini. tidak masuk. Belas ya? Iya. Iya bu. Makanya kalkulator Tan 30 tan 27 derajat dikali 30 15,28 meter. Nah, 15,28 bener gak? Coba yang kalkulator Andi. Nggak bawa kalkulator ya? Anggap aja 15,28 deh. Iya. Nah, sudah cari throw, sudah dapat. Kita cari deep separation.
separation. Nah, dip separation di sini rumusnya awalnya itu sin dip sama dengan throw dibagi dip separation. Dip separation, dip sep sama dengan throw dibagi sin dip sama dengan throw-nya 15,28 dibagi sin 27. Coba deh. (15,28) dibagi sin 27. 33 ya? Bener?